fillah arsyadakumullah. Mari kita mulai kajian kita pada kesempatan sore malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak dan ikhwani fiddin arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam satu majelis yang mulia, yaitu majelisul ilm. Sekali lagi, insya Allah hadirnya kita, datangnya kita di tempat ini telah Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan kepada kita pahala yang luar biasa. Hadirnya kita, datangnya kita di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala catat nilai pahalanya seperti orang yang menunaikan haji. Ini seperti apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, sebagaimana disebutkan dalam hadis rawahu Tabrani. Rasulullah menyatakan, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hujjatahu. Yang artinya, barang siapa yang bersegera datang ke masjid, la yuridu, tidak ada yang ia inginkan, tidak ada yang ia cari di masjid itu, illa, kecuali ayyata'allama khairan, niatnya dia datang ke masjid dalam rangka mempelajari kebaikan, au yu'allimuhul khair, atau datangnya dia untuk mengajarkan kebaikan, kana lahu, adalah pahala bagi orang itu ka ajri hajin, seperti pahalanya orang yang menunaikan haji, taman hujjatahu, sempurna hajinya. Jadi Bapak dan ikhwani fiddin arsadakumullah, majelis yang kita hadiri walaupun kelihatannya itu sederhana, walaupun kelihatannya itu sepele, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ini memiliki kedudukan yang agung. Selanjutnya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak dan ikhwan fillah arsadakumullah, kemudian melalui majelis taklim ini kami mengajak, mari kita jadikan majelis yang kita hadirin
Majelis yang kita datangin sebagai satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi bagaimana kita dengan hadirnya di majelis taklim ini semakin menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Kalau tidak menambah semangat, minimal mampu menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ingatkan sekali lagi, ketika dengan taklim kemudian ibadah kita ini meningkat, ibadah kita ini lebih maksimal, maka harapannya ketika setiap saat, sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil nyawa kita, sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita, ya, kita berada di atas puncak ibadah. Ya, berarti ini insya Allah pertanda husnul khotimah. Itu harapannya yang pertama. Bagaimana dengan mengaji kita lebih meningkat. Atau yang kedua, ya, kalaupun tidak meningkat, minimal bagaimana dengan mengaji, menuntut ilmu ini, ya, kita semangat kita itu lebih terjaga. Semangat apa? Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ingatkan, kita punya tugas beribadah kepada Allah itu hingga akhir hayat kita. Jadi kita tidak ada istilah istirahat beribadah kecuali setelah kita meninggal. Kalau kita sudah meninggal nanti boleh istirahat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang artinya wa'bud rabbaka, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu hatta hingga ya'tiyakal yakin, hingga ya keyakinan mendatangimu. Apa itu keyakinan? Yaitu hingga ajal mendatangimu. Maka ikhwani fillah arsadakumullah, maka kalau kita ini bisa ibadah dengan istiqomah hingga akhir hayat kita, maka ini merupakan satu bentuk juga kenikmatan. Satu bentuk kenikmatan, Pak. Karena apa? Ya, karena kita katakan sekali lagi bahwa seorang itu dikatakan mendapatkan karomah. Seorang itu dikatakan mendapatkan karomah itu bukan karena dia itu bisa terbang di udara, ya, atau dia itu bisa berjalan di atas air. Tapi seorang itu dikatakan mendapatkan karomah ketika dia itu bisa ibadah dengan istiqomah. Saya sampaikan, Pak, ya. Jadi orang itu mendapatkan karomah bukan karena dia itu bisa berjalan di atas air tanpa papan, tanpa perahu, atau terbang di atas udara, ya. Tetapi seorang itu dikatakan mendapatkan karomah ketika dia itu bisa, ya, luzumul istiqomah, ketika dia itu mampu beribadah dengan istiqomah. Karena apa? Bapak dan ikhwan fillah arsadakumullah, maka ketika seseorang itu bisa istiqomah dalam beribadah, ada satu jaminan, Pak. Ada satu jaminan bahwa nanti ketika kita ini sedang sakaratul maut, ketika ajal itu sedang mendatangin kita, maka disitulah para malaikat akan mengerubungin kita dan memberikan hiburan-hiburan kepada kita.
Sebagaimana disebutkan dalam surat Fussilat, di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang fadilah istiqomah dengan mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ya tentang fadilah istiqomah dengan mengatakan innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang bisa mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, atau dia masuk Islam ya, sumastaqamu, kemudian dia itu istiqomah di atas syariat Islam, istiqomah dalam beribadah kepada Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan berbondong-bondong para malaikat mendekati dia ketika dia sedang sakaratul maut, seraya malaikat mengatakan alla takhafu, janganlah kamu merasa takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu merasa sedih, wa abshiru, dan gembirakanlah dirimu ya bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan jannah yang telah dipersiapkan untuk kamu sekalian. Bapak dan ikhwan fillah arsadakumullah, ini tujuan kita ini menuntut ilmu atau ngaji. Selanjutnya Bapak dan ikhwan fillah arsadakumullah, kita ingatkan kalau pembahasan kita kemarin masalah kitab Ar-Ruh kemarin sudah kita cukupkan sampai pembahasannya ya kaitannya tentang sholat di ya sholat fardu di pemakaman atau di pekuburan. Tapi tema yang kita angkat hari ini adalah apa yang perlu kita siapkan, apa yang perlu kita siapkan dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Ini kan mungkin ini sudah tanggal antara 12 atau 13 bulan Sya'ban, kan begitu Pak ya. Ini sudah ya antara 12-13 bulan Sya'ban atau bulan Ruwah, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bapak dan ikhwan fillah arsadakumullah ya, karena kita ingatkan sekali lagi, karena bulan Ramadan itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia itu umur panjang, senantiasa ia temui tiap tahun. Karena itu sering ia temui setiap tahun, itu kadang-kadang membuat dia itu jenuh. Begitu nggih. Ya, kadang-kadang Allah ndek iki yo ngono, sekarang yo ngono, begitu nggih. Maka ikhwan fillah arsadakumullah, padahal yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah bagaimana ya setiap berganti tahun itu bagaimana ibadah kita khususnya di bulan Ramadan itu lebih meningkat. Harapannya Pak, jadi Allah Subhanahu wa taala menuntut kita bagaimana ya setiap kali kita bertemu dengan bulan Ramadan, ibadah kita lebih meningkat, tilawatil Quran kita lebih banyak. Begitu loh Pak ya. Tiap tahun kita ini mengkhatamkan Al-Quran lebih daripada sebelumnya. Jadi kalau mungkin sebelumnya itu kita mungkin bisa mengkhatamkan Al-Quran itu sebulan sekali, bagaimana dengan tahun berikutnya itu bisa 2 kali, tahun berikutnya bisa 3 kali, ya tahun berikutnya bisa 4 kali sampai 5 kali. Bagaimana setiap tahun kesana itu kita semakin meningkat ibadah kita. Ya, itu harapannya kita seperti itu. Atau juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ikhwan fillah arsadakumullah, kenapa?
Setiap kali kita mendapati bulan Ramadan, harapannya ibadah kita lebih baik daripada sebelumnya. Ini ya, jadi kenapa Pak? Dan kenapa setiap kali kita bertemu dengan bulan Ramadan, ibadah kita tidak meningkat? Coba, kalau kita kemarin kira-kira baca Al-Qur'annya itu meningkat atau sama Pak? Kalau kemarin rata-rata kita ngatamkan Quran berapa kali Pak? Ada yang 3 Pak? Ada yang 3, alhamdulillah. Ada yang berapa lagi Pak? Ada yang 4, alhamdulillah. Berarti setiap hari sudah 4 juz begitu ya. Setiap hari 4 juz. Mungkin ada yang lagi Pak. Jadi ini harapannya. Jadi bagaimana? Kita kemarin menghitung, saya kemarin itu khatamkan berapa kali ya? Ya. Kemudian kalau kita nanti diberikan izin oleh Allah untuk bisa menemui bulan Ramadan ini, harapan kita juga kita harus meningkat. Kalau kemarin saya bisa khatam 4 kali, ya, saya targetkan untuk Ramadan tahun ini bisa 5 kali. Kira-kira bisa nggak Pak? Jadi kira-kira bisa nggak Pak ya? Jadi lah ini penting ya, maka ini yang perlu kita ingatkan Pak ya. Jadi kiat-kiatnya bagaimana? Karena sekali lagi ini memang butuh dukungan semua pihak Pak ya. Jadi tolong dukungan semua pihak agar kita ini lebih semangat dalam menyambut bulan Ramadan ya. Yang paling penting adalah memang ya, di antara yang perlu disiapkan adalah butuh satu bentuk, kalau kita katakan adalah milieu itu lingkungan yang mendukung. Syukur masjidnya ini nanti pada bulan Ramadan ya, kan sini kasnya kan banyak toh Pak ya. Kasnya berapa ini? Habis. Masih ada setelah bulan akhir pekan ini. Masih ada sisa nggak Pak? Masih ada ya. 1 juta, 2 juta? Masih ada begitu. Jadi ini penting ya. Jadi bagaimana nanti bulan Ramadan kita ini penting peran daripada takmir Pak. Takmir artinya kalau kemarin uangnya itu sudah ya mungkin habis untuk ya memfasilitasi ya, mungkin dalam perjalanan masih ada sisa, tolong kalau bisa itu adalah sisa yang ada. Yang penting adalah tiap bulan itu ada uang sisa yang memang bisa untuk membayar hal yang mendasar kebutuhan masjid. Sisanya bagaimana? Nanti kalau bisa ya, ini takmir sudah menyiapkan selama bulan Ramadan, mungkin uang-uang kas itu digunakan untuk menjamu siapa? Orang yang memakmurkan masjid. Jadi dibuat itu di masjid lebih menyenangkan daripada di rumah. Itu kira bisa nggak Pak? Jadi digawe masjid itu luweh enak daripada neng ngomah. Jadi orang itu biar kerasan. Ya. Ya minimal lah ya Bapak-bapak, minimal adalah ya bagaimana habis tarawih itu ora cepet mulih. Bagaimana dibuat bar tarawih itu ora mulih neng dia itu ayem neng masjid, sehingga apa? Ini butuh satu bentuk pelayanan yang baik. Jadi bagaimana Pak? Jadi nanti selama bulan Ramadan itu jamaah dibuat nyaman tinggal di masjid. Enggak apa-apa Pak. Maka di sini butuh tadi kerjasama. Satu sisi takmir juga mengoptimalkan dana yang ada. Di sisi yang lain takmir juga mengoptimalkan jamaah untuk bisa sama-sama memakmurkan masjid. Jadi kalau mungkin bisa juga ya mungkin ada yang sifatnya itu adalah bantuan yang sifatnya itu ala kadarnya dari masyarakat ya, ditawarin nanti Bapak Ibu siap membantu apa begitu okay? Bisa juga nanti disiapkan juga dengan ya makanan minuman yang membuat jamaah itu nyaman di masjid ya. Kalau mungkin ada karpetnya
sudah digelar karpetnya, biar nggak apa-apa Pak. Jadi kalau bisa mungkin bapak-bapak itu selama bulan Ramadan tidurnya di masjid. Jadi biar apa? Mereka lebih semangat di dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Jadi butuh tadi pelayanan yang baik. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua, juga supaya lebih semangat dalam beribadah di dalam rangka menyambut adanya bulan Ramadan, jadikanlah ibadah Ramadan tahun ini merupakan ibadah Ramadan yang kita temui dalam hidup kita. Jadi bisa jadi aku nggak menemui lagi Ramadan tahun depan. Bisa jadi ini Ramadan paling akhir dalam hidupku. Jadi kalau kita pas bulan Ramadan tuh angen-angen nih, aku ketok era mungkin iso urip sampai tahun ngarep. Jadi kalau kita ini menganggap bahwa ini Ramadan paling akhir dalam hidup kita, insya Allah Pak, kita nanti lebih semangat. Jadi jadikanlah Ramadan tahun ini merupakan Ramadan paling akhir yang bisa kita temui dalam hidup ini. Maka tuntutannya apa? Kalau Ramadan ini merupakan Ramadan paling akhir yang saya temui, berarti konsekuensinya koyo-koyo tahun iki aku arep mati. Kan begitu Pak? Kalau tahun iki aku arep mati, kira-kira sanguku wis cukup apa urung? Begitu Pak. Pikiran kita Pak. Karena apa? Di antara penyebab orang itu kurang semangat dalam beribadah, kurang greget dalam mengisi bulan Ramadan, karena orang itu sing duwe angen-angen kan tahun sok mben kan isih ana Betul nggak Pak? Kita itu kurang semangat karena saya duwe angen-angen. Aku sok ben kan isih Padahal kita nggak tahu tahun depan itu apakah kita ini masih hidup atau sudah mati. Makanya apa? Di dalam ajaran Islam itu kita supaya lebih semangat, supaya dipupus. Dipupus apa itu? Iya, diputus angen-angen kita bahwa tahun depan kita ini masih hidup. Pikiran kita kelihatannya bisa jadi tahun ini saya akan mati, harus mati. Makanya apa? Karena menyadari bahwasanya tahun ini saya akan mati, maka saya harus beribadah dengan sungguh-sungguh mumpung aku isih iso nemoni bulan Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsumma qaddamat ligot wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sekali lagi Pak ya. Jadi hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Ini mengingatkan kepada kita ayat ini bahwasanya Allah menuntut kepada kita setiap saat ibadah kita itu maksimal. Allah menuntut kita setiap saat ibadah kita ini optimal. Allah menuntut kita setiap saat ibadah kita tenanan. Ini kadang-kadang nyemangati diri kita itu angel. Maka jalan yang kedua, kalau kita ini tidak semangat dalam ibadah, Allah mengingatkan wal tandur nafsum ma qaddamat ligot. Apa katanya? Yen sak waktu-waktu kamu itu mati,
Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kematian? Yang saat waktu kamu mati itu kira-kira sangmu wis cukup apa? Urung. Itu kita Allah ingatkan. Ya, jadi Allah ingatkan. Ya karena apa? Biasanya kalau kita diingatkan dengan kematian, kita akan lebih semangat. Wal tandur nafsu ma qaddamat liqat. Ya, maka juga supaya kita lebih semangat dalam beribadah, ya hendaklah setiap orang melihat dirinya kaitannya dengan bekal apa yang akan ia persiapkan, bekal apa yang akan ia bawa ketika besok dia mati. Yen sesuk mati kira-kira wis siap apa urung? Itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita itu merasa isih kurang, maka Allah mengingatkan wattaqullah. Kalau kamu merasa ya isih kurang, merasa urung siap sen sesuk mati, mulanya apa? Wattaqullah. Tingkatkanlah ibadahmu. Kuatkanlah ketakwaanmu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan apa yang telah kamu lakukan. Bapak dan ikhwan fillah arsadakumullah. Jadi sekali lagi nggih, jadi kita juga bisa melihat kemarin ketika kita membahas kaitannya tentang orang hidup bisa ketemu dengan orang mati dalam mimpi. Kita diingatkan kisah ketika Umar bin Khattab itu meninggal dunia. Itu kan Abbas bin Abdul Muthalib. Itu kan dia itu punya angen-angen. Angen-angen itu kapan ya aku iso ngimpi ketemu dengan Umar bin Khattab. Itu Abbas bin Abdul Muthalib. Ya. Putra Abdul Muthalib. Ya, jadi saudaranya Abdullah, bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Umar bin Khattab itu meninggal, Abbas itu punya angan-angan kapan saya bisa ketemu dengan Umar bin Khattab. Ketemu dalam mimpi. Ternyata apa, Pak? Tingkat Umar bin Khattab, ya, itu baru bisa nemui Abbas bin Abdul Muthalib setelah 1 tahun meninggalnya beliau. 1 tahun itu berapa hari, Pak? 365 hari. Baru 1 tahun, Pak, bisa nemui. Tingkat Umar bin Khattab, orang yang telah dijamin masuk jannah, itu ternyata untuk menyelesaikan urusannya di alam barzah aja butuh 1 tahun. Ya, ketika Abbas bin Abdul Muthalib ini ngimpi ketemu dengan Umar bin Khattab, kemudian Abbas mengatakan, bahasanya kita itu kok lama sekali kamu nggak nemuin saya, gitu loh. Kok suwe timen ta ora nemuin saya? Apa katanya? Ya, baru hari ini saya merasa longgar. Berarti selama 1 tahun itu urusannya padat, dan sampai mengatakan kalau bukan rahmat Allah maka sungguh singgasana saya telah hancur. Artinya apa, Pak? Ini tingkat Umar bin Khattab yang telah dijamin masuk jannah. Itu aja, ya, ketika dia itu berada di alam barzah itu begitu beratnya, apalagi awake dhewe iki sing urung dijamin apa, Pak? Jelas urung dijamin swarga. Kadang-kadang kita ini Masya Allah nggih, kaya kalau nonton ngibadahi awake dhewe kaya wis dijamin swarga. Iya. Karena apa? Sak penake dhewe begitu. Padahal mereka para salaf yang telah dijamin masuk jannah, mereka itu seakan-akan orang yang paling banyak dosanya. Orang yang paling banyak dosanya. Ibadahnya itu sangat kuat. Sangat semangat. Ya.
Tapi kita ini sing jelas belum dijamin masuk jannah, kadang-kadang kita ini kurang semangat dalam beribadah. Makanya ma'asyiral muslimin, Bapak dan ikhwan fillah arsadakumullah, ya, ini ya di antara perkara yang bisa membuat kita ini semangat adalah tadi, Pak. Ketika kita ingat yen ku mati kira-kira itu aku siap tidak menghadapi alam kubur. Apalagi kemarin kita sampaikan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, tidak ada seorang hamba yang bertemu dengan malaikat munkar nakir illahu billah, kecuali dia itu akan hilang akalnya. Saya ulangi, Pak, ya. Tidak ada seorang hamba yang ketemu dengan malaikat munkar nakir kecuali hubila. Hubila itu hilang akal. Hilang akal itu apa, Pak? Bukan pingsan. Apa itu? Gelier. Gelier itu apa? Ya, jadi kayak ser gitu, kayak enggak sadar. Karena apa? Saking takutnya. Kenapa saking takutnya? Pertama, memang betul-betul malaikat munkar nakir itu ya wibawanya luar biasa. Wibawanya luar biasa. Yang kedua, ditambah malaikat munkar nakir itu datang menanyai kita sambil membawa apa itu? Membawa palu godong. Jadi itu belum ditakoi itu sudah ketakutan. Sudah ketakutan. Maka ketika para sahabat menyatakan seperti itu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, betul, ketika seorang hamba ketemu malaikat munkar nakir, dia itu akan hilang akalnya, hampir pingsan karena takutnya. Tapi yusabbitullahu alladzina amanu biqauli sabitin fil hayati dunya wa fil akhirah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya meneguhkan, mengokohkan lisannya ya dalam kehidupan dunia dalam bentuk ibadah, dan nanti pada hari akhirat ketemu malaikat munkar nakir. Artinya apa, Pak? Ya, yang bisa membuat kita itu tetap nanti ketemu dengan munkar nakir adalah keistiqomahan kita dalam beribadah. Makanya Bapak tolong sekali lagi, Pak, ya. Jadi kita ingatkan sekali lagi bahwa keistiqomahan kita dalam beribadah itulah yang nanti yang akan membuat kita itu tetap dalam rangka menjawab pertanyaan munkar nakir. Maka monggo, ya, ini kan mendekati bulan Ramadan, maka mari itu kita jadikan bulan Ramadan kita sebagai satu sarana untuk gregetke, untuk giatkan ibadah kita. Harapannya kita adalah ketika kita nanti bertemu dengan malaikat munkar nakir, bertemu dengan Allah, betul-betul kita ini bisa tetek lisan kita dan bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Maka yang terakhir kita sampaikan pesannya Ibnu Umar kepada Imam Mujahid, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Ahwal, ngerinya alam kubur oleh Ibnu Abi Dunya. Ya, beliau menukil kun fi dunya di dalam rangka mengomentari sabda Rasulullah, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil. Maka Ibnu Umar kemudian mengatakan, hei Imam Mujahid, ya, idza amsaita fala tantadiris sobah wa idza asbahta fala tantadiril masa wa khud min sihatika lisaqamika wa min hayatika limautik. Ibnu Umar mengingatkan kepada kita, jadi lewat pesannya kepada
Mujahid itu muridnya dengan mengatakan, kalau kamu bisa hidup di waktu sore, jangan menunggu beramal besok pagi, jangan menunda-nunda, jangan ngerende-ngerende untuk beramal. Kapan? Besok pagi, karena kamu tidak tahu apakah besok kamu itu masih hidup atau sudah disebut mayit. Wa idza asbahta, tapi kalau kamu bisa hidup sampai besok pagi, segeralah beramal, jangan menunda sore hari, karena kamu tidak tahu apakah sore hari kamu itu masih hidup atau sudah mati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa khud min sihatika lisakomik, manfaatkan betul waktu sehatmu. Ketika kita ini masih sehat, ketika kita ini sholat masih sempurna, ketika kita ini masih mampu puasa, itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum datang waktu sakitmu. Karena kita ingatkan kata kata Syekh Utsaimin bahwa beribadah dalam kondisi sehat itu nilainya lebih baik daripada ibadah dalam keadaan sakit. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, wa khud min hayatika limautik, dan gunakanlah waktu hidupmu, karena ketika kita hidup ini, kita ini bisa beramal ya, limautik, untuk menghadapi kematianmu. Ya, kenapa Pak? Kalau kita nanti sudah mati, adanya kita itu tinggal penyesalan. Kita tinggal penyesalan. Maka mari bawa, dan ikhwan fillah arsadakumullah, ini materi pertama, pengantar untuk kajian bagaimana kita nanti mengisi adanya bulan Ramadan. Jadi nanti insya Allah yang akan datang kita akan membahas kaitannya dengan ibadah-ibadah apa yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan, dan kita bisa melihat, berkaca bagaimana dulu para salaf mengisi adanya bulan Ramadan. Insya Allah, karena nanti kita masih ada berapa kali pertemuan ya? Dua kali Pak. Mungkin masih 2 atau 3 kali ya, nanti ya kita akan kita isi kaitannya dengan bulan Ramadan. Kemudian nanti selama bulan Ramadan kita akan membahas bagaimana tentang ya pentingnya kita ini memakmurkan masjid, pentingnya kita ini datang ke masjid, dan yang lain-lain. Jadi supaya apa? Kita nanti lebih bersemangat di dalam rangka ya mengisi adanya bulan Ramadan. Lah ini Bapak dan ikhwan fillah arsadakumullah, kajian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita ini, sisa hidup kita ini, sarana-sarana untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan. Dan kalaupun nanti Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, ya Allah, jadikanlah kematian kami sarana kami untuk menghentikan perbuatan dosa dan perbuatan keburukan-keburukan. Inilah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak dan ikhwan fillah arsadakumullah, kajian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini, semoga ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.